Leptospirosis adalah penyakit zoonosa yang disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk spiral dari genus Leptospira yang patogen yang dapat menyerang hewan dan juga manusia. Leptospirosis pada hewan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit. Leptospira dapat bertahan dalam waktu yang lama di dalam ginjal tikus sehingga bakteri akan banyak dikeluarkan oleh hewan lewat urinnya. Nah, leptospirosis pada hewan dapat terjadi berbulan-bulan, sedangkan pada manusia hanya bertahan selama 60 hari. Nah, karena manusia merupakan indung semang terakhir, sehingga penularan antar manusia jarang terjadi. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang terdapat pada urin atau kencing tikus atau hewan lain. Masuk melalui kulit yang lecet pada saat kontak langsung dengan banjir atau genangan air, hingga selokan dan lumpur yang ada di sawah. Binatang lain yang menularkan leptospirosis di Indonesia adalah anjing, kucing, babi, sapi, domba, dan kambing. Manusia dapat terinfeksi leptospirosis karena kontak dengan urin atau kencing tikus atau hewan lain yang mengandung bakteri Leptospira, dan air, tanah, serta makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Leptospira masuk ke dalam kulit yang luka atau lecet. Masa inkubasi leptospirosis adalah 2-30 hari, biasanya rata-rata 7-10 hari. Di Indonesia, kasus leptospirosis pada manusia dilaporkan tersebar di provinsi antara lain Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Pada saat banjir, leptospirosis cepat menyebar karena tikus keluar dari persembunyiannya. Risiko peningkatan jumlah kasus leptospirosis pun terjadi. Selain banjir, penularan bisa terjadi melalui kontak dengan genangan air, sungai, danau, selokan saluran air, dan lumpur yang tercemar urin atau kencing tikus. Yang rentan tertular leptospirosis adalah orang-orang yang karena pekerjaannya sering kontak dengan faktor risiko penularan. Kelompok pekerja utama yang berisiko yaitu ibu rumah tangga, petani atau pekerja perkebunan, peternak, petugas pembersih saluran air, pekerja pemotongan hewan, dan pekerja pengolahan daging. Kelompok lain yang memiliki risiko tinggi terinfeksi leptospirosis adalah korban bencana alam banjir. Nah, gejala leptospirosis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu leptospirosis ringan yang terjadi pada sebagian besar kasus leptospirosis di masyarakat, yang umumnya dengan gejala demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Nah, sebagian kecil sisanya merupakan leptospirosis berat yang diawali dengan kerusakan organ, ditandai dengan gejala ikterus, gangguan fungsi ginjal, nekrosis hati, disfusi paru, dan pendarahan. Nah, keadaan ini bisa semakin memburuk setiap waktu dan bisa berakibat kepada kematian. Ada beberapa metode tes yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa leptospirosis, di antaranya Rapid Diagnostic Test atau RDT, digunakan saat demam sudah terjadi 5 hari atau lebih. Kemudian ada Polymerase Chain Reaction atau PCR yang digunakan untuk gejala leptospirosis yang masih awal atau kurang dari 7 hari. Dan yang terakhir ada Microscopic Agglutination Test atau MAT yang merupakan gold standar dari pemeriksaan leptospirosis yang bertujuan mengetahui jenis serovar dari Leptospira yang menginfeksi. Orang yang hasil pemeriksaannya positif leptospirosis maka akan diberikan pengobatan. Nah, pengobatan leptospirosis sendiri dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik seperti doxycycline, amoxicillin, ceftriaxone, penisilin prokain baik secara oral maupun suntikan di puskesmas atau rumah sakit. Untuk mencegah penularan penyakit leptospirosis, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan individu dan sanitasi lingkungan. Salah satunya dengan mencuci tangan setelah beraktivitas. Memakai sepatu boot dan sarung tangan jika berisiko terjangkit penyakit. Meningkatkan kebersihan lingkungan dengan membersihkan tempat bersarangnya tikus. Pengendalian binatang rodent atau tikus. Menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkontaminasi urin atau kencing tikus. Mari jaga lingkungan tetap bersih dan sehat, agar masyarakat terhindar dari leptospirosis. Untuk Indonesia sehat, Indonesia kuat. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.